Oke, jadi bulan ini kita akan melihat banyak banget brand laptop yang ngeluarin laptop diklaim dengan kata pelajar karena kita akan memasuki ajaran baru. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop dari Asus yang harganya pelajar banget tapi dimasukkan ke seri yang nggak biasa. Karena biasanya harga-harga pelajar sama Asus itu dimasukkan ke X series atau A series. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop harga pelajar tapi dimasukkan ke ExpertBook. Dan perkenalkan ini adalah Asus ExpertBook L1 L1400. Biasanya kalau laptop itu di seri rendah atau seri yang diklaim buat pelajar, kalau Asus sendiri biasanya bakal dimasukkan ke X series atau A series. Contohnya kayak X441MA atau A441MA. Nah, yang unik Asus juga memiliki ExpertBook yang harganya itu seperti seri X. Jadi harganya ini 5 jutaan tapi ExpertBook. Jadi dengan segala fitur ExpertBook, kenyamanan dan juga keamanannya, kenapa dia bisa murah? Karena di setiap video review saya, kalau misalkan dia harganya lebih murah, kita sebagai konsumen itu harus bertanya-tanya, harus curiga, kenapa dia murah? Apakah ada yang dipangkas? Jadi apa ada yang dipangkas dari Asus ExpertBook ini? Kita bahas dari segi desainnya dulu. Kayak ExpertBook biasanya tampilannya itu terlihat profesional dan bisnis look dengan warna, kalau Asus sih menyebutnya black atau hitam, tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan mata langsung, warnanya ini kayak biru-biru dongker denim yang biasanya ada di warna jeans. Bahan materialnya menggunakan perpaduan, jadi di bagian punggungnya ini dia pakai aluminium, tapi untuk bagian keyboard dan juga bagian bawah dia pakai plastik polikarbonat. Terus untuk logo Asus tetap ada di tengah dengan garis laser CNC dan udah gitu aja. Kalau di websitenya Asus ExpertBook L1400 ini diklaim sudah memiliki sertifikasi standar militer dengan MIL STD 810H. Cuman kalau itu saya nggak berani tes ya, karena dia lumayan ringan loh, bobotnya itu sekitar 1,46 kg dengan ketebalannya itu sekitar 1,92 cm. Jadi karena saking ringannya saya nggak berani untuk drop test ya, karena ya kalau misalkan rusak saya yang ganti nanti. Sayangnya untuk finishingnya ini gampang banget ngecap dengan fingerprint, terutama fingerprint saya. Karena saya adalah orang yang cepet banget berkeringat tangannya. Jadi harus sering-sering dibersihin biar tetap terlihat rapi dan juga bersih. Untuk engsel dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan engselnya ini kalau misalkan diangkat seperti ini dia punya kayak semacam fitur ergonomik. Jadi kalau misalkan kita ngetik, typing experience-nya itu lebih nyaman dan airflow-nya diklaim akan lebih optimal karena akan ada udara masuk yang mendinginkan bagian bawahnya. Dan yang unik lagi dia juga bisa dibuka sampai 180 degree. Jadi untuk fitur presentasi dia juga bisa, tapi akan sedikit aneh karena akan ada tonjolan di bagian engselnya. Masuk ke area keyboard, tadi saya bilang kalau fitur-fitur ExpertBook walaupun dia murah tapi tetap ada di sini. Kayak numpad contohnya, dia juga udah ada numpad 2.0 ciri khasnya Asus yang berguna banget buat pebisnis yang suka tabulasi data pakai angka. Karena touchpadnya ini juga ada numpadnya dengan cara kita tekan tahan aja tombol numpad yang ada di pojok kanan touchpad. Feel keyboardnya juga nggak kayak seri X yang masih kerasa murah dan plastik. Di seri ExpertBook L1 ini udah enak, empuk, tactile dan travel distance-nya pas 1,4 mm. Jadi buat yang suka ngetik-ngetik atau mungkin usahanya jasa ketik skripsi ya masih nyaman sih, walaupun memang nggak senyaman seri ZenBook, tapi untuk seri ExpertBook ya lebih baik lah ketimbang X series. Sayangnya untuk keyboardnya ini dia belum dilengkapi dengan backlit keyboard, jadi kalau misalkan kalian suka bikin skrip atau ngetik-ngetik di ruangan yang gelap ya agak kurang nyaman sih. Tapi kalau untuk fitur security, fingerprint dia udah ada dan dia juga sudah menjadi satu dengan tombol power, jadinya lebih praktis. Naik ke atas ke bagian layar, secara tampilan dia udah kekinian walaupun gak setipis frame-nya ZenBook, tapi dia udah punya screen to body ratio sekitar 84% dengan ukuran frame kanan kirinya cuma 6,4 mm. Jadi dimensi 14 inch-nya ini kerasa lebih lega. Sayangnya untuk panelnya ini, kalau di websitenya Asus sih dibilang panelnya ini pakai IPS level. Cuman sayangnya panel IPS levelnya ini kayak dia yang paling rendah gitu. Jadi panel IPS level yang ke TN-TN-an. Kalau kita lihat dari viewing angle yang berbeda, kalau dari sisi kiri dan kanan sih nggak begitu kerasa. Cuman kalau dari atas atau bawah kelihatan banget ada color shifting dan juga screen bleeding yang biasanya ada di panel TN. Setelah saya cek pakai HW Info, untuk panelnya ini dia memang IPS ternyata dengan kode manufacturer itu N140HGA/EA1 dari Innolux. Cuman gimana ya, warnanya ini kayak kurang natural gitu. Warnanya itu lebih menguning. Jadi nggak senyaman yang real IPS.
Nggak separah TN sih, tapi juga bukan IPS yang bagus. Dia cuma punya 220 nits dengan 45% NTSC atau setara 60-an% sRGB. Jadi kenapa dia bisa murah? Udah jelas yang dipangkas biar murah itu adalah panel layarnya. Nggak layarnya aja, tapi untuk spesifikasi utama menurut saya juga sedikit dipangkas biar lebih murah. Jadi untuk prosesornya dia pakai Ryzen 3 3250U. RAM-nya ini 4GB onboard, tapi masih ada satu slot kalau misalkan kita mau upgrade. Jadi bisa 8GB dual channel. Saran saya sih kasih spare budget lebih biar kita bisa upgrade 8GB dual channel biar performanya lebih bagus. Terus untuk storage dia pakai SSD 256GB NVMe yang speednya lumayan kenceng untuk kelas harga 5 jutaan. Speednya itu lebih dari 2000 Mbps. Dan misalkan kita mau upgrade storage, dia juga masih bisa karena masih ada slot SATA-nya lagi buat yang pengen tambah hard disk 2,5 inch atau SSD SATA. Cuman ya SSD SATA aja lah ya, karena sekarang juga harganya lebih murah dan dia lebih cepat timbang hard disk. Kalau kita lihat dari spesifikasi utamanya aja, ketika saya ketikkan di marketplace Ryzen 3 3250U, sebenarnya kalau dari sisi harga dia bukan yang paling murah karena dari saingannya itu ada AMD Slim 3 yang harganya sekitar 4,9 juta dan juga ada Acer Aspire 3 itu sekitar 4,7 juta. Ini harganya sekitar 5,1 juta. Cuman karena dia dimasukkan di expert book dengan fitur-fitur kayak fingerprint dan juga fitur security TPM 2.0, jadi menurut saya 5,1 juta dia masih murah. Terlebih lagi untuk wifi-nya, kalau untuk yang kompetitornya tadi itu masih pakai Wi-Fi 5, sedangkan untuk Asus ini dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi low power juga, Bluetooth versi 5.2. Terus juga ada fitur-fitur tambahan di My Asus-nya kayak mic AI noise cancelling, task first dan juga Wi-Fi Smart Connect. Wi-Fi Smart Connect-nya ini kalau dikombinasikan dengan Wi-Fi 6, wah kita bisa atur bandwidth-nya sedemikian rupa. Terus untuk fitur security lain untuk webcam, dia memang nggak ada biometrik untuk Face ID-nya, tapi buat kalian yang takut untuk diintip ketika pakai webcam, dia juga udah ada privacy shutter dengan cara kita slide aja untuk webcamnya. Untuk port dia juga lengkap, di bagian kanan kita dikasih Kensington lock, terus juga ada input LAN, USB Type A dan audio jack. Di sebelah kiri ada input power, ada USB-C 3.2 Gen 2 yang support dengan power delivery untuk ngecas dia, dan dia juga bisa digunakan untuk ngecas device lain, jadi kayak ala-ala power bank, dan juga sudah support dengan DisplayPort. Dan yang unik di sebelahnya USB-C ini ada port VGA yang jarang kita temuin di laptop-laptop kekinian. Terus juga ada HDMI dan dua buah USB 3.2 Type A. Yang absen adalah port yang biasanya sering saya pakai, yaitu port micro SD. Untuk baterai juga standar, kapasitasnya itu cuma 42 watt hour, di bawahnya standar sih ya lebih tepatnya, karena biasanya untuk laptop mainstream itu 48 watt hour. Daya baterainya ya standar juga, ketika saya coba untuk browsing pakai Wi-Fi, Microsoft Edge, brightness 50%, volume 20%, dia bisa tahan sekitar 5 jam 50 menit, dan untuk waktu pengecasannya 0 ke 100% standar juga di 2 jam 15 menit. Sekarang kita bahas untuk performanya. Jadi kita akan kasih dua performa sekaligus, satu performa default yang 4GB single channel, dan satunya dual channel, cuman karena kita nggak punya RAM yang 4GB satu keping, adanya 8. Jadi tes dual channelnya 12GB. Di tes Cinebench R15 dengan konfigurasi RAM 4GB, single core-nya itu dia dapat 119 poin. Kalau untuk multi-core-nya, running pertamanya itu di 309, running terendahnya ada di 249 di running ke-7. Terus kalau untuk suhu temperaturnya di skenario rata kanan, jadi kondisi laptop di cas itu suhu temperaturnya ya kadang dia nyolong-nyolong di atas 80 derajat Celcius ketika Cinebench R15. Skenario kedua, laptopnya tidak dicas, power window-nya ada di balance, dan single core-nya dia memang turun, ada penurunan performa dengan 74 poin. Kalau untuk multicore-nya di mode balance ini nggak ada penurunan performa ya, kayak standarnya prosesor seri U. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita export ke Full HD, dia lumayan lama sih ya untuk rendernya 22 menit. Untuk render 3D pakai Blender, template BMW juga lumayan lama juga, nggak lumayan sih, ini lama 25 menit. Kalau pakai GPU-nya malah lebih lama lagi, 27 menit. Terus di Time Spy stress test, walaupun dia ada cooling, sayangnya dia nggak lolos dengan skornya itu nggak sampai 90%. Kalau untuk performa 3D Mark-nya di Time Spy dia dapat skor 327 dan fast track-nya ada di 837. Sekarang lanjut kita tes untuk gaming dengan RAM 4GB. Di Dota 2 resolusi Full HD, fastest dia dapat average FPS itu sekitar 30-an FPS, masih cukup playable. Lanjut ke game Valorant dengan settingan high, konfigurasi RAM 4GB, average FPS-nya ya kadang bisa turun di bawah 30 FPS. Jadi kurang nyaman dengan single channel RAM 4GB ini. Lanjut ke game Genshin Impact dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya ada di lowest, dan hasilnya dia juga nggak
agak playable dengan average FPS 18 sampai 20 FPS. Sekarang lanjut untuk tes pakai 12 GB RAM dual channel. Single core-nya ada di 112 poin. Kalau untuk multicore-nya ya nambah sih, tapi nambahnya nggak banyak banget dengan sekitar 341 poin. Tapi kalau kita gunakan untuk rendering Premiere Pro dengan konfigurasi RAM dual channel itu selisihnya lumayan dengan durasi rendernya itu 17 menit. Tadi kan 22 menit. Di Blender dia juga lebih cepat ketimbang single channel tadi dengan durasi rendernya itu 23 menit. Terus kita coba tes lagi pakai 3D Mark tapi tetap nggak lolos dengan konfigurasi RAM dual channel ada di 89% walaupun nilainya lebih tinggi. Terus untuk fast track-nya juga lebih tinggi 883, time span-nya ada di 366 dengan 12 GB. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk gaming, Dota dengan settingan yang sama average-nya nambah. Jadi sekarang dia average-nya ada di 40 FPS. Untuk Valorant dengan konfigurasi RAM dual channel dia juga dapatnya itu average 30 sampai 36 FPS. Kalau untuk Genshin performanya tetap aja sih ya kalau misalkan kita pakai settingan resolusi Full HD. Jadi ya bisa diturunkan aja ke XD kalau misalkan memang mau maksain main game Genshin Impact. Atau kalau mau lebih oke lagi ya beli aja laptop gaming karena memang ini segmentasinya bukan untuk gaming. Terus setelah kita tes sedemikian rupa tadi, kita tes juga untuk suhu permukaannya dengan FLIR. Apakah dia masih nyaman untuk dipakai. Dan suhu tertingginya itu ada di area belakang, di area kipas dengan sekitar 50 derajat Celcius. Untuk keyboardnya ternyata dia juga nggak terlalu dingin di bagian keyboard pojok kirinya yang deket dengan kipas. Dengan suhu tertingginya itu ada di 40 derajat Celcius. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ExpertBook L1 L1400 kali ini. Kesimpulannya emang dia ExpertBook yang murah, cuman dengan beberapa catatan. Kayak layar belum IPS yang bagus, IPS levelnya itu kayak ke TN-TNan. Sistem cooling emang dia udah dikasih cooling untuk prosesor seri U, cuman ternyata juga nggak dingin-dingin banget. Dengan time span-nya dia nggak lolos, suhu permukaannya juga masih lumayan anget di bagian keyboard. Keyboardnya juga belum backlit seperti Asus ExpertBook yang kelas atas. Terus dia nggak ada Face ID untuk biometrik tapi diganti dengan fingerprint. Tapi selain itu fitur ExpertBook yang lain masih ada, kayak udah sertifikasi standar militer, desainnya elegan dan juga udah punya fitur ergonomik dan juga bisa dibuka sampai 180 degree lay untuk fitur presentasi. Portnya juga udah lengkap banget, sampai VGA aja dia ada, cuman yang absen ya port SD card, tapi bisa diakalin lah dengan dongle. Performanya juga masih oke di kelas harganya, walaupun nggak bisa dibilang kenceng-kenceng banget, tapi untuk harga 5 jutaan dengan performa tadi menurut saya masih oke. Kalau hanya sekedar digunakan untuk produktivitas ringan dengan Ryzen 3 3250U-nya cukup. Opsi upgrade-nya juga masih lengkap, RAM dan juga storage-nya masih bisa di-upgrade. Intinya dengan harga 5,1 juta dia adalah ExpertBook yang paling murah dengan beberapa catatan yang saya sebutkan tadi. Dan ada satu lagi yang dipangkas ternyata. Jadi memang dia sudah include dengan Windows 11 tapi dia tidak include dengan Office 2021. Jadi kalian harus cari cara lain gimana cara mengaktifkan Office 2021-nya. Kalian bisa pakai versi atau versi beli. Saya beli and see you on the next video. Bye-bye.